Halo semuanya, jadi sekarang itu aku lagi di dorm dan hari ini tuh lagi mati lampu. Jadi lagi ada maintenance gitu di dorm aku. Jadi satu gedung ini semua dimatiin, lampunya, listriknya semua. Dan kemarin baru aja aku dapet ini ARC atau kayak KTP aku selama di Taiwan gitu. Nah, kali ini jadinya aku mau bahas tentang apa aja sih dokumen yang diperluin buat urus ARC. Nah, sebenarnya aku ini urus ARC itu dibantu sama kakak kelas. Jadi aku tinggal siapin aja dokumen-dokumennya yang mereka perlu buat bikin ARC-nya. Nah, untuk kisaran biayanya itu aku bayar 500 NT buat 1 tahun. Ini expired date-nya itu sampai 2023 bulan 8 tanggal 27. Dokumen-dokumen apa aja sih yang kita perlu siapin itu? Yang pertama itu pas foto. Pas fotonya itu ukuran yang bebas sih ukurannya, cuman pas itu aku kumpulnya ukuran. Nah, untuk ukuran fotonya tuh aku pakai ukuran foto buat visa gitu. Terus yang kedua itu kita perlu siapin acknowledge letter dari sekolahnya. Kalau ini dibantu juga sama kakak kelas, jadi nanti mereka yang bikin acknowledge letternya, kita tinggal masukin aja ke dalam Google Drive mereka gitu. Nah, terus yang ketiga tuh kita perlu siapin pasport. Itu penting banget pasportnya. Habis itu yang keempat, kita butuh entry permit. Kalau entry permit itu kan dari awal kita datang ke Taiwan udah dapet. Jadi itu tinggal di scan foto gitu aja, terus masukin lah ke drive-nya gitu. Kalau aku sih pakai drive gitu ngumpulnya, karena bukan aku yang ngurus tapi kakak kelas aku. Jadi dia bikin Google Drive gitu dan ada folder-folder masing-masing namanya gitu. Jadi kita tinggal masukin aja. Nah, terus yang kelima, kita butuh bukti pembayar uang sekolah. Nah, ini tuh kayaknya lebih ke karena sekolah aku aja sih. Cuman aku kurang tahu sih yang kalau yang kelima ini. Tapi yang keenam itu ada letter of acceptance. Itu tuh surat bahwa kau keterima di sekolah itu gitu. Nah, ini semuanya 6 itu tadi digabungin dalam satu PDF. Terus dikirimlah ke Google Drive-nya gitu. Nah, waktu pengerjaannya itu 1-2 minggu. Dan ini udah jadi. Cuman ini aku agak lama ya. Udah sampai di sini tuh 3 mingguan gitu, aku baru dapet ini sekarang. Nah, terus habis kita udah bikin ini, ARC-nya udah jadi, itu selanjutnya kita bakal bikin akun bank. Cuman aku ini belum bikin karena kartunya tuh baru ada kemarin. Dan kemarin itu aku juga dapet capnya buat bikin bank itu, jadi perlu cap kayak tanda tangan gitu. Dan ini sih aku nggak bayar lagi. Nah, ini capnya ada nama aku gitu. Terus dalamnya gini, ini nama Mandarin gitu. Terus itu aku nggak bayar lagi, cuman emang cuma dapat begini doang dan bentuknya kayu gitu. Ini tuh penting banget dan jangan sampai hilang, karena kalau misalkan di sini tuh tanda tangan itu bukan kayak ditulis pakai tanda tangan gitu, tapi harus pakai cap gitu. Jadi emang kadang kalau yang kayak gitu nggak amannya bisa dipalsuin sama orang gitu kan. Cuman ya udah disimpan baik-baik aja, jangan sampai hilang gitu. Nah, terus selanjutnya aku mau ceritain tentang kelas aku selama 2 minggu di masuk kelas gitu, masuk kuliah. Nah, yang pertama tuh aku mau cerita tentang gimana sih guru-gurunya gitu ya. Guru-gurunya tuh bagi aku ada beberapa yang emang dia baik sampai kayak merhatiin kita yang anak overseas atau anak dari luar gitu. Jadi dia tuh kadang ada yang kayak dia nggak adain ulangan karena takut kita nggak bisa ngerjainnya. Ada yang dia data biar kita dapat kayak penilaiannya tuh berbeda sama anak-anak Taiwan yang emang udah bener bisa Mandarin gitu kan. Kalau kita kan ada kendala sama Mandarin, jadi ada guru tuh yang ngedata nama kita biar dia tuh bisa tahu, oh ini anak overseas, anak dari luar negeri. Jadi dia kadang bisa maklumin nilai kita kalau misalkan nilainya masih terlalu jelek atau gimana. Pokoknya dia
standar penilaiannya jadi berubah, ada yang kayak gitu. Tapi ada juga beberapa guru yang kayak dia nggak peduli kamu mau anak Taiwan atau anak dari mana, pokoknya dia nggak mau tahu, pokoknya dia datang ke kelas ngajarin, kamu ngerti atau enggak, pokoknya dia nggak peduli gitu. Ada yang kayak gitu. Tapi ada juga yang PPT-nya sengaja dia kasih bahasa Inggris tapi dia jelasin bahasa Mandarin, kayak gitu juga ada. Nah, terus buat setiap kelasnya itu aku di sini tuh beda-beda gedung gitu. Jadi kadang pelajaran ini harus ke gedung mana, terus itu jaraknya tuh lumayan jauh kadang ya. Terus setelah dari pelajaran pertama ke pelajaran kedua tuh lumayan dikit, karena cuman kadang 10 menit doang, itu harus jalan dari ujung sampai ke ujung gitu. Jadi kita harus kayak cepet datangnya, cepet jalannya juga. Ada beberapa guru juga yang kayak lab biologi atau lab kimia gitu, dia tuh nggak mau kita telat, jadi kita tuh udah harus di dalam lab dia selama kurang dari 10 menit mulai pelajaran dia gitu, buat siap-siap juga kan. Nah, terus di lab aku ini itu ada peraturan yang benar-benar wajib, mungkin di Indonesia juga wajib ya, cuman di lab aku ini tuh ada 2 lab, jadi lab biologi sama lab kimia. Nah, dua-duanya itu kita wajib pakai jas lab, terus pakai kacamata lab punya, terus pakai sepatu sama pakai celana panjang. Itu karena mereka tuh takut kalau misalkan kita lagi ngelakuin percobaan, terus percobaannya itu kena badan kita atau kena mana gitu. Jadi itu sebenarnya untuk menghindari hal tersebut terjadi gitu. Nah, terus selanjutnya aku mau bahas tentang biaya kehidupan di sini tuh kayak gimana. Selama aku di sini, aku udah 2 minggu, ini jalan 3 minggu di kampus, dan aku tuh awal-awal dateng emang kayak makannya tuh masih yang mahal-mahal karena diajakin sama kakak kelas gitu kan, kita nggak bisa milih dan kita masih belum tahu juga lingkungan di sini tuh kayak gimana. Nah, itu kita diajaknya tuh makan yang kayak makan di luaran, dan itu sekitaran 60 NT sampai 70 NT-an. Itu masih lumayan sih buat satu kali makan. Nah, kalau misalkan mau makan yang murah pas udah mulai masuk ke kampus gitu, kita tuh ada kantin, ada 3 kantinnya. Kantin satu tuh di bawah dorm aku, yang dorm 2 cewek, sama ini di bawah banget gitu dia ada kantin, namanya kantin 1. Nah, di situ tuh tempatnya tuh agak sempit emang, cuman pilihan lauk-lauknya tuh kalau misalkan jam makan siang pun banyak. Nah, terus ada kantin 2 tuh deket dorm yang cowok 1, dorm 1 cowok. Nah, itu paling rame biasa di situ, dan dia tuh kantinnya ada 2 lantai, jadi kita nggak bakal kayak rebut-rebutan tempat duduk. Beda kalau sama yang di dorm bawah aku ini, yang di kantinnya itu kita harus rebutan tempat duduk karena kayak tempat duduk itu terbatas, walaupun emang tempatnya luas tapi terbatas gitu tempat duduknya. Nah, terus kalau mau makan murah di kantin itu ada 2 pilihan. Kau bisa yang kayak pesan-pesan gitu sama yang toko-tokonya itu, kamu pesan di situ, atau kalau enggak kamu pesan di bukan pesan tapi kayak lebih ke ambil makanan sendiri, habis itu ntar mereka timbang. Nah, kalau ditimbang itu dia hitungannya 100 gram itu 16 NT. Jadi tergantung berapa banyak kau ambil, berapa berat gitu, nanti dia bakal makin mahal gitu kan. Cuman itu untuk yang sayur-sayuran. Tapi kalau misalkan ambil yang katsu ayam, ikan, terus ada yang daging drumstick gitu, nah itu hitungannya itu tambah 15 NT, habis itu ditimbang. Jadi udah tambah 15 NT ditimbang makin berat kan. Nah, kalau aku pas itu pernah makan pakai katsu gitu sama sayur, itu masih lumayan lah, 40-50 NT-an gitu. Nah, terus nasinya kita bisa kayak request, kayak misalkan porsi makan kita banyak, kita bisa minta dia 2 mangkok gitu. Nah, kalau minta 2 mangkok tambah harga, tapi itu masih lumayan worth it menurut aku ya. Soalnya kemarin aku makan pakai katsu sama pakai sayur 2 macem, nasinya 2 porsi itu 53 NT. Nah, kalau misalkan makan 1 porsi doang itu 47-an gitu. Jadi mau tambah nasi gitu gak terlalu mahal juga menurut aku sih. Jadi pengeluarannya tuh tergantung kamu makannya di mana. Kalau misalkan makan di luar ya udah pasti mahal. Kalau misalkan mau irit ya kita makan di kantin yang makan ambil sendiri gitu. Nah, untuk rasanya sih enak-enak aja kalau menurut aku. Terus
kayak karena kita bisa pilih kan jadinya lebih enak ya, kita kayak misalkan gue mau makan ini campur ini gitu, jadi dia lebih enak gitu, lebih fleksibel mau makan apa. Sama banyaknya juga, kadang kalau misalkan kita pesen kadang suka kebanyakan atau kurang atau gimana gitu kan. Jadi kalau menurut aku sih personal menurut aku makan di kantin yang cedok-cedok sendiri itu bener-bener aku banget, karena aku kayak bisa pilih, aku mau makan ini mau berapa banyak itu terserah aku gitu. Mungkin segitu dulu aja cerita-cerita tentang aku selama 2 minggu atau 3 minggu di kampus ini. Semoga itu bermanfaat buat kalian. Nanti aku bakal update lagi setelah aku lulus bank dan dapat kartu bank. Nanti aku bakal update tentang gimana sih cara apply yang karantina kemarin, duit karantinanya itu, subsidi dari pemerintahnya itu gimana sih cara ambilnya gitu. Nah itu tuh sebenarnya perlu ARC sama bikin akun bank dulu. Nah nanti aku setelah bikin akun bank baru bikin videonya lagi tentang ambil ini, apply subsidi dana dari pemerintah, tentang yang hotel karantinanya itu. Dan untuk kalian yang misalkan udah punya ARC sama udah punya akun bank gitu, kalian bisa apply dulu dari sekarang. Misalkan kalian udah keluar nih, jangan lupa untuk minta bukti pembayaran ke hotelnya, karena itu penting banget, karena kita perlu itu buat nge-apply subsidi biaya karantina hotel itu ke pemerintahnya gitu. Dan itu harus ada cap dari hotelnya gitu. Nah buat nge-apply subsidinya itu ada batasan waktunya, yaitu 3 bulan setelah kamu keluar dari karantina gitu. Jadi jangan sampai kelewatan ya. Mungkin segitu dulu aja, bye bye. Thank you for watching and see you guys again in the next video. Bye bye.